Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Olivia Diningrum dari kelas 12 Sosiologi 1 dari absen 9. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai usaha sale pisang di Purwodadi. Nah, di sini saya mewawancarai Bu Anik selaku narasumber terkait pelaku usaha sale pisang di Purwodadi. Untuk asal-usul produk tersebut, jadi Bu Anik menceritakan bahwa satu keluarga itu sangat menyukai sale pisang. Ya, Bu Anik itu terinspirasi membuat sale pisang itu karena dari keluarganya itu sendiri. Jadi Bu Anik ini bisa memproduksi jualan pisang ini karena ia terinspirasi dari keluarganya itu sendiri. Karena satu keluarga, beliau berkata dia suka banget sama sale pisang. Dari situlah beliau terpikirkan untuk menjual sale pisang, dimana ia tawarkan dulu ke teman-teman dekatnya. Setelah itu kok semakin berjalannya waktu, teman-temannya semakin suka dengan sale pisang ini. Nah, dari situlah Bu Anik mulai terinspirasi membuat sale pisang dengan buatannya sendiri. Baiklah, untuk pertanyaan kedua. Nah, di sini Bu Anik menjelaskan apakah beliau memilih sale pisang di antara usaha-usaha lain yang lebih wow ya. Karena beliau berpendapat sendiri bahwa karena satu keluarga itu suka dengan sale pisang dan beliau sendiri juga suka sale pisang. Nah, apakah sale pisang ini juga merupakan tradisi bagi Bu Anik? Jawabannya adalah tidak, karena dari awal beliau sendiri itu yang membuatnya sendiri. Jadi ini seperti pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa menyita waktu beliau. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan sale pisang ini dan siapa aja sih yang terlibat di dalam bisnis ini? Jadi proses pembuatan sale ini berawal dari Bu Anik dikirimkan setor pisang oleh teman-temannya. Nah, ia menjaga pisang itu atau mengelola pisang itu dengan cara dia dibersihkan. Kemudian ketika ada yang cacat atau luka itu disingkirkan atau dipisahkan ya. Nah, kemudian jika ada pisang yang belum matang, beliau masukkan yang namanya di kamar saleh. Nah, dari situ ditunggulah sampai kematangannya itu benar-benar matang. Jadi ketika pisang itu belum tentu matang, maka belum bisa dibuat sale. Nah, untuk cara-cara mengolah pisangnya itu pertama dengan mengupasnya menjadi 2 bagian. Kemudian ditata sejajar yang seperti ada di oven, ya ini videonya. Nah, setelah dimasukkan ke oven, dipanaskan sekitar 50 derajat. Ya, kira-kira nanti ada 3 kali 24 jam. Itu baru setengah jadi. Belum selesai. Nah, jadi setelah di oven itu kemudian ditaruh di dalam wadah yang dimana nih akan ditunggu sampai dingin. Setelah dingin atau yang tidak terlalu kering itu sudah bisa dikatakan cukup baik untuk dijadikan sale. Nah, nantinya akan dipisahkan satu persatu. Untuk sale itu sendiri belum siap dikonsumsi atau dikemas karena menurut beliau harus menunggu sekitar 10 hari lagi. Kenapa? Jadi pada intinya ini prosesnya memang agak lama. Bukan seperti yang lain, karena ini berfungsi untuk merendamnya. Istilahnya yaitu diperam dulu sampai kadar gulanya benar-benar pas. Lalu dikeluarkan baru nanti dibungkus seperti ini. Untuk kemasan sale ini terkadang beliau tidak sama. Ada yang tidak ada yang sama, ada yang pendek, lalu ada yang mungkin tinggi. Ya itu karena untuk kuantitas ya, benar. Nah, untuk beratnya itu sama. Masing-masing itu 200 gram. Di sini beliau menjelaskan bahwa untuk panjang pisangnya atau bentuk pisangnya itu tidak seperti toko-toko lain yang menggunakan cetakan. Nah, kalau memakai cetakan ini kan tinggal dimasukkan alat, begitu diklik itu kan akan sama bentuknya, jadi semuanya akan sama. Nah, kalau di sale pisang milik Bu An ini tidak begitu. Jadi beliau menggunakan sentimeter. Jadi kalau panjangnya sekian, ia akan mengikuti sekian. Bila pendeknya sekian, maka dia akan mengikuti sekian. Jadi pada dasarnya sale pisang milik Bu An ini tidak ada tambahan apapun, tidak ada tambahan kimia apapun, cukup murni dari pisangnya itu langsung. Yang masih basah nanti kita oven lagi. Contohnya seperti ini. Coba ya.
ini sale yang sudah jadi, sudah saya giling, saya pipihkan jadi biar rapi lalu dikemas. Baiklah, untuk yang keempat, tantangan, dampak positif, dampak negatif apa saja yang dirasakan oleh Bu Ani selama menjalankan usaha sale pisang, yaitu yang pertama, banyak keluhan dari masyarakat. Kenapa? Karena orang-orang menganggap bahwa sale pisang yang satu ini itu dianggap terlalu mahal. Di mata orang-orang ini, sale pisang ini sama aja gitu seperti yang selalu dijemur sembarangan, yang kayak di luar gitu kan. Tidak, kata beliau tidak seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu masalah cuaca. Nah, pada umumnya untuk menjemur sale pisang kan di cuaca yang kering atau kemarau. Pada suatu momen Bu Ani itu pernah ada kendala tentang hujan, yang dimana ya beliau pernah menceritakan bahwa pernah menjemur banyak sekali loyang untuk sale pisang di atapnya itu sendiri. Nah, kemudian ada hujan yang tidak bisa diprediksi tiba-tiba datang. Nah, datanglah hujan itu dan hancur semua sale pisang itu, menjadi rugi kan bagi Bu. Itulah tantangannya. Nah, untuk yang solusinya, kebetulan Bu Ani ini mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Pertanian. Ya, bantuan sosialnya itu berupa oven dan nampannya itu untuk membuat sale pisang. Nah, dari situlah Bu Ani kepikiran untuk membuat proses sale pisang tersebut, yaitu dengan bantuan alat mesin tadi ditaruh di depan atau di luar. Bukan di luar ruangan sih, tapi tetap di dalam ruangan, tapi posisinya di luar, di depan gitu ya, agar masyarakat yang lewat di daerah situ mengetahui dan memahami bagaimana proses sale pisang ini terjadi. Jadi untuk yang terakhir, harapan saya mengenai usaha pisang ini adalah bisa berkembang, bisa dikenal di banyak khalayak umum, tidak hanya orang tua dan lansia, tetapi remaja seperti saya ini juga harus tahu. Menurut saya dari pelajaran yang saya ambil atau pandangan yang saya ambil dari usaha sale pisang ini mengajarkan saya bahwa jangan pernah takut mau memulai bisnis dari nol, dan jangan juga takut mengenai perkataan orang lain terhadap usaha kita. Terus maju, apapun yang terjadi, naik turunnya suatu usaha itu yang penting tetap maju. Dan ini juga mengajarkan saya bahwa sabar dan konsisten itu adalah kunci utama. Dengan kita konsisten dan kita mau sabar, pasti ada hasil yang memuaskan seperti cerita usaha sale pisang ini. Jadi sekian video saya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.